Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Jana Miani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Dan tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Muhammad Muklis, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Iya, Bapak. Terima kasih sudah hadir di program Teras Negeri, Bapak. Ya sama-sama, makasih sudah Iya. diundang. Iya, Bapak. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut, Bapak, saya akan menyampaikan sekilas profil Bapak. Bapak Mukhlis lahir di Palu pada 22 Februari 1971. Beliau dilantik menjadi penjabat Bupati Buol pada 13 Oktober 2022. Sebelumnya, Bapak Mukhlis menjabat sebagai Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah 1,5 tahun Bapak Mukhlis memimpin Kabupaten Buol dan selama itu pula beliau berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan sektor-sektor strategis. Salah satu contohnya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pada 2022, IPM Kabupaten Buol berada di angka 69,37, kemudian di 2023, angka IPM meningkat menjadi 70,18. Bapak Mukhlis juga mendorong pertumbuhan di sektor pertanian, peternakan budidaya, pariwisata, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apa saja strategi pembangunan di Kabupaten Buol, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Mukhlis. Baik, Bapak, di Kabupaten Buol ini kan peningkatan IPM-nya dari mulai 2022 hingga 2023 itu mengalami peningkatan. Nah, apa saja sih Pak faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini dan kira-kira apa saja strateginya untuk meningkatkan IPM di tahun-tahun mendatang? Ya baik, terima kasih. Jadi memang alhamdulillah di Kabupaten Buol ketika kami awal diamanahkan menjadi penjabat bupati eh, untuk indeks pembangunan manusianya itu berada pada angka 69,37% di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 setahun setelah itu ada peningkatan menjadi 70,18% atau 0,48%. Nah, ini memang di awal kami melihat bahwa pertama daerah Kabupaten Bol ini memang potensial, sangat potensial, punya berbagai macam sumber daya yang sangat menjanjikan. Tetapi memang kalau kita masih melihat kemudian dalam pengelolaan itu masih ada sesuatu yang masih kurang. Nah, saya melihat utamanya dari sektor pendidikan, pendidikan kesehatan. Nah, di pendidikan ini memang kalau kemarin saya melihat di pendidikan, kalau kita berbicara terkait dengan mutu pendidikan, memang saat itu Kabupaten Buol masih berada di bawah standar kompetensi. Sehingga ini yang kemudian mendorong saya untuk mengambil kebijakan untuk suka tidak suka harus mengambil langkah-langkah untuk peningkatan dari sektor pendidikan. Apalagi kita tahu bahwa pendidikan ini merupakan bagian dari kebijakan yang sudah merupakan mandatori untuk bagaimana pendidikan ini harus betul-betul menjadi prioritas, apalagi program nasional untuk Indonesia Emas 2045. Nah, dari situ kemudian banyak hal yang saya coba lakukan, misal mendorong kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya kemarin itu saya bekerja sama dengan Zenius Primagama untuk kemudian bagaimana teman-teman dari Zenius Primagama saat itu bisa bekerja sama melakukan intervensi untuk meningkatkan mutu pendidikan dari sisi literasi dan numerasi. Sehingga saya berpikir ke depan ini betul-betul generasi ini bisa mengelola daerahnya sendiri nantinya, karena tumpuan harapan kita tidak lain adalah bagaimana penguatan sumber daya manusia lebih dulu. Nah, dari situ juga saya punya program lain yang saya dorong. Saya bekerja sama kemudian dengan beberapa lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan baik itu universitas, di universitas yang ada di kota Palu sendiri, Universitas Tadulako. Ini saya membuat kerjasama PSDKU untuk kelas jauh karena jarak dari
Buol itu ke Sulawesi Tengah, ibu kota kabupaten, cukup jauh. Kita harus menempuh perjalanan 16 jam. Nah, ini tentunya untuk orang-orang yang kuliah itu akan jauh. Sehingga akses yang paling bagus itu adalah bagaimana mendekatkan kampus ke kabupaten. Maka saya melakukan kerjasama dengan sistem kelas jauh. Nah, ini kemudian kebijakan ini saya ambil untuk meminta beberapa prodi kampus itu untuk dilekatkan di Kabupaten Buol, dan alhamdulillah sekarang sementara berjalan, dan saya berharap ke depannya orang-orang Buol tidak perlu lagi terlalu jauh, cukup di Buol sudah bisa mengikuti pendidikan negeri yang ada di situ. Nah, selain itu juga kami bekerja sama dengan beberapa pihak lain. Nah, termasuk di sini saya dengan Pak Yohanes Suryo untuk metode gasing. Nah, ini saya berharap dengan ini anak-anak ini bisa kita tingkatkan indeks manusianya, termasuk dengan guru dan guru. Jadi saya berpikir kependidikan ini tidak hanya harus mendorong anak didik, tetapi yang terpenting juga adalah pendidiknya. Nah, makanya kemarin kita sudah bekerja sama selama 2 tahun. Alhamdulillah progresnya sangat bagus. Barusan baru habis 2 minggu lalu, saya mengikutkan seluruh sekolah dasar, dan kemudian di tahap pertama, terus tahap kedua guru-guru. Jadi saya berharap nantinya guru-guru ini yang kemudian akan menerapkan pola belajar cepat gembira itu, gasing, yang hari ini hampir seluruh Indonesia mengikuti itu. Nah, itu juga dilakukan di Kabupaten Buol. Alhamdulillah, Buol mungkin kabupaten pertama yang bekerja sama dengan Prof. Yohanes Suryo untuk melakukan kegiatan gasing. Bahkan kerjasama untuk peningkatan mutu pendidikan dengan Zenius Primagama tahun lalu, Buol adalah daerah yang pertama. Dan ini juga akhirnya kelihatan dari situ ada peningkatan. Nah, saya juga kemudian dengan lembaga pendidikan yang lain, kebetulan saya kemarin melakukan pendekatan dengan sekolah Atira Bone milik Pak Ahmad Kala. Jadi saya menyampaikan program bahwa saya punya program anak cerdas. Program anak cerdas yang saya ingin itu di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan ada perwakilan khususnya dari kelompok keluarga yang tidak mampu. Nah, dari situ kemudian diterima usulan saya diberi jatah, saya minta waktu itu minimal 1 kecamatan 1 orang dari kelompok keluarga yang tidak mampu. Karena asumsi saya berpikir banyak potensial yang cerdas itu dari orang-orang yang tidak mampu, tetapi dia tidak mampu, kemudian dia punya kelebihan kecerdasan, tetapi tidak secara ekonomi dia tidak bisa mengecam pada sekolah yang bagus. Karena saya berpikir kemarin mutiara itu tidak hanya mengkilat pada saat di etalase toko, tetapi di dalam lumpur pun ketika itu namanya berlian, dia tetap akan bercahaya. Maka dari situ alhamdulillah kemudian saya dikasih jatah. Tetapi prosesnya saya ikuti sesuai dengan prosedur yang diberlakukan di sekolah itu. Alhamdulillah memang karena pemberlakuan awal juga untuk peningkatan mutu pendidikan dalam soal literasi dan numerasi itu baru pertama. Nah, maka alhamdulillah tapi ada 2 orang anak yang bisa lolos, dan itu alhamdulillah anak yatim. Nah, sampai hari ini saya pantau setiap bulan dan mereka alhamdulillah berprestasi. Karena setahu saya memang di boarding school Atira itu cukup tinggi pembiayaan karena akan biaya hidup, dan alhamdulillah untuk anak Buol itu gratis. Jadi tidak dipungut biaya sesen pun. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kepada anak-anak yang lain bahwa mereka semua punya peluang. Maka dari situ saya selalu mendorong untuk yang namanya pendidikan. Jadi itu. Nah, begitu juga dengan kesehatan. Nah, kita apalagi ini juga mandatory spending juga. Nah, kita juga walaupun ya di tahun ini kebijakan tidak lagi masuk mandatory yang kesehatan, tetapi kita tetap menganggarkan kurang lebih 23% dari APBD untuk mendorong kesehatan, karena walaupun dia pintar tapi kalau dia tidak sehat ini juga tidak bisa. Nah, maka kita mendorong untuk perbaikan gizi masyarakat.
Nah, apalagi anak-anak seiring juga dengan program stunting itu. Oh, iya. Dan alhamdulillah di tahun ini juga saya mendukung program pemerintah yang terkait dengan pemberian imunisasi khususnya polio dan TBC. Ini juga kita tekan dari sekarang sehingga betul-betul seiring dengan program stunting itu untuk menuju generasi emas ini bisa sinergi. Saya kira seperti itu salah satu sedikit langkah yang kita lakukan hari ini dan ini akan berkelanjutan sampai berikutnya. Karena masih banyak beberapa yang sudah kita bangun kerjasama untuk kemudian nanti itu bahkan saya punya program untuk anak-anak kelas 2 SMA. Oh, Ini kedepannya kita akan bangun kerjasama 1 tahun menuju kelas 3 dia sudah ikut perkuliahan kelas jauh. hmm, Kita akan membuat sistem perkuliahan hibrid. Jadi jarak jauh. Saya kemarin sudah membuat MOU dengan Universitas Indonesia. Jadi khusus di fakultas administrasinya. Sehingga nanti kalau pada saat mereka tamat, mereka ikut ujian, ikut UMPTN, tes masuk universitas. Kalau dia lolos, maka perkuliahan 1 tahun dari kelas 2 ke kelas 3 itu akan dihitung menjadi SKS. oh Sehingga gitu. ada percepatan. Nah, saya inginkan seperti itu. Jadi mereka sudah cepat setahun. Jadi 2 semester. Nah, jadi ketika dia masuk, Oh, mungkin anak-anak yang normal ketika kuliah bisa menyelesaikan 4 tahun, maka mereka 3 tahun sudah bisa selesai. Seperti itu. tapi nggak mengganggu sekolahnya nanti yang Tidak, waktu kelas 3 itu akan SMA itu? disesuaikan. Oh gitu, Pak. Ya, karena itu tidak. Justru itu yang akan memotivasi mereka. Jadi Iya. setiap anak itu kan kita di daerah itu ketika bicara soal UI, bukan saya mengistimewakan salah satu universitas, tetapi kita suka atau tidak suka, memang UI ini menjadi dambaan banyak-banyak anak-anak. Nah, jadi saya berharap walaupun Buol itu berada paling jauh dari ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, ya saya berharap anak-anak saya dari Buol itu bisa kemudian mengecap pendidikan di UI. Seperti itu. Jadi besok-besok ya itu akan menjadi mereka ini saya berharap mereka menjadi ujung tombak untuk penyemangat bagi adik-adiknya yang berikut. Ini yang saya pengen ini betul-betul terus didorong. Jadi perbaikan gizinya, ininya keseimbangan antara pendidik dan anak didik ini juga harus kemudian infrastrukturnya oleh pemerintah yang akan secara bertahap kita akan benahi sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau tidak kita lakukan program yang sinergi, yang memang harus ada koneksitas tahapan, saya kira ini juga akan sulit. Nah, dan jadi saya berharap seperti itu. Jadi hari ini diamanahkan menjadi penjabat bupati, saya akan membuat dasar-dasarnya. Jadi paling tidak pondasi itu sudah harus saya buat. Nanti kemudian yang akan melanjutkan tidak lagi memulai dari nol, tapi ikatan itu sudah ada dan saya memberikan penguatan kepada dinas-dinasnya. Sehingga ketika ditinggalkan, mereka sudah settle, tinggal melanjutkan. Saya kira seperti itu. Oke, baik, Pak. Itu Ya, tadi kita berbicara soal IPM dan ya, program-program di pendidikan dan baik. kesehatan. Nah, bagaimana dengan yang di sektor pertanian, Pak? Kabupaten Buol sendiri kan memiliki potensi besar nih, Pak, di Ya, sektor pertanian. Apa rencana Bapak untuk mengoptimalkan potensi ini agar meningkatkan kesejahteraan petani lokal, Pak? ya baik. Jadi begini, memang Buol ini eh, pertanian itu masih menjadi salah satu sektor unggulan pertanian perkebunan bahkan peternakan. Bupati definitif yang sebelumnya itu sudah punya program yang cukup bagus. Itu One Man One Co. One Man One Co. Jadi dia berharap bahwa ke depan di Buol itu setiap masyarakat akan memiliki ternak sendiri. Nah, sehingga ini yang kemudian bisa dikelola. Nah, memang pada saat saya masuk, kebetulan di sana punya mini range. Nah, cuma memang saya melihat, saya mengevaluasi. Ada sedikit ini di sektor peternakannya, karena menjadi bagian juga dari pertanian. Di situ saya lihat ada sedikit kelemahan, kelemahan dalam penata kelola bisnisnya. Sehingga saya hitung kembali, ternyata itu kalau diteruskan memang agak memakan pembiayaan melalui anggaran daerah kurang efektif. Sehingga
program ada mini range yang tadinya ada isi ternak-ternak, itu saya tutup dulu. Saya tutup, kemudian ternak itu saya coba lelang, sebagian saya distribusi kepada kelompok-kelompok peternak. Nah ini saya lelang, kemudian saya tarik masuk ke APBD, lalu saya lakukan appraisal terkait dengan aset kita. Nah setelah itu baru saya kerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, sehingga saya berharap dalam pengelolaan itu nanti ternak-ternak yang ada di masyarakat saya lakukan digitalisasi untuk kita mengetahui berapa sebaran, berapa kemudian potensial ternak yang siap untuk jadi pasokan daging yang untuk dikembangbiakan. Nah, seperti itu sehingga kita tahu bahwa stok yang tersedia, apalagi kita berhadapan dengan IKN. Nah, ini ke depannya saya bilang kita gampang menghitung. Jadi berapa kemudian kebutuhan yang kita stok yang kita punya. Nah, saya berharap ini setelahnya saya akan meminta dukungan provinsi untuk menetapkan Kabupaten Bool itu menjadi salah satu penyangga daging di Sulawesi Tengah yang akan memenuhi paling tidak persiapan ibu kota negara. Nah, seperti itu. Itu dari sisi peternakannya. Nah, dari sisi pertanian, perkebunan ini kita cukup luas. Kita juga punya perkebunan sawit. Perkebunan sawit di Bool itu mungkin yang pertama di Sulawesi Tengah. Sudah berdiri sejak tahun 90-an. Nah, itu sudah kurang lebih 20-30 tahun yang lalu lah. Nah, itu ini potensial dan sekarang juga sudah mulai berkembang sawit-sawit mandiri. Nah, memang kalau kita berbicara sawit dalam tata niaganya ini memang ada beberapa problem-problem yang kita hadapi. Nah, tetapi alhamdulillah saya masuk ini secara bertahap kita coba selesaikan. Bahkan para pengusaha sawit yang kemarin angkat kaki dari Bool ini sudah kembali masuk sehingga saya optimalkan. Saya berharap dengan masuknya mereka akan berpengaruh pada penambahan tenaga kerja masyarakat seperti itu, terus bisa membuka lapangan kerja baru karena kemarin memang problem ketika mereka pindah banyak masyarakat Bool yang harus berpindah. Nah itu bahkan tercatat kurang lebih 5.000 orang yang keluar dari Bool. Nah, sebagian besar juga hanya bekerja menjadi buruh sawit di daerah yang lain. Makanya kemarin saya sudah ajak kemudian kembali, sekarang lagi proses. Saya berharap insya Allah tahun ini sudah akan jalan. Jadi saya akan menarik kembali warga masyarakat saya yang kemudian keluar dari Bool. Dia bisa kembali untuk bekerja di sektor sawit. Dan bahkan saya sudah berencana untuk bagaimana menyiapkan lahan-lahan negara yang tidak teroptimalkan untuk bisa diberikan kepada masyarakat, utamanya masyarakat tidak mampu. Nah, karena saya juga masih punya angka kemiskinannya masih cukup tinggi, terutama miskin ekstrim. Nah, ini juga kemudian hari ini saya sudah melakukan validasi terkait dengan data real, karena ada beberapa hal yang harus kita jalani untuk merubah data itu. Karena banyak yang kemudian sudah bagus, tetapi karena prosedur administrasinya itu harus dilalui untuk merubah itu, sehingga dari kementerian terkait itu akan merubah kembali data yang ada. Ini sebentar kita jalan melakukan validasi, dan alhamdulillah saya berharap juga di penghujung ini saya bisa merubah itu sehingga betul-betul jumlah angka miskin itu betul-betul real dan kita tekan memang yang senyatanya di lapangan. Karena saya juga mengambil kebijakan untuk melakukan validasi itu bukan hanya validasi nama, tetapi betul-betul dari pekerjaannya, rumahnya seperti apa kondisinya, MCK-nya seperti apa, dan saya menetapkan titik koordinat dari semua keluarga itu, sehingga nanti ketika kita melakukan klarifikasi, validasi dengan pihak kementerian terkait, saya betul-betul berbicara data. Jadi bisa melihat seperti apa kondisi mereka. Jadi tidak hanya di atas kertas, tapi bisa disaksikan, bisa kita tayangkan seperti ini dan kelihatan seperti itu. Nah, kemudian dari sektor pertanian sendiri memang Bool juga itu punya lahan jagung terbesar di Sulawesi Tengah. Jadi komoditi unggulannya itu jagung. Nah, bahkan kalau menjadi pemasok jagung terbesar di gudang-gudang Gorontalo itu asalnya dari Bool. Nah, juga ada pertanian
termasuk juga pertanian sawah, palawija. Untuk pertanian sawah, ini kita juga sudah melakukan digitalisasi kebutuhan pupuk bersubsidi. Alhamdulillah kita sudah selesai semua, kita sudah sampaikan juga ke kementerian terkait termasuk kepada Kementerian Dalam Negeri, kita sudah mengusulkan. Nah, jadi sekarang untuk pembelian pupuk-pupuk bersubsidi masyarakat tinggal mengakses karena sudah tercatat semua. Nah, bahkan hari ini kami menyiapkan demplot untuk tanaman bibit-bibit padi karena saya juga mengantisipasi kemungkinan El Nino tahun depan. Nah, yang diprediksi itu akan agak sedikit lebih parah mungkin dari tahun ini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Nah, tetapi kita sudah menyiapkan langkah dari awal. Saya juga sudah mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan beberapa saluran irigasi yang akan eh, mengairi sawah-sawah. Kan ada beberapa luas sawah kita yang kemarin kena banjir. Nah, itu yang rusak. Alhamdulillah tahun ini kita tangani semua. Nah, saya berharap ini nantinya betul-betul bisa kita siapkan dari sekarang. Nah, termasuk untuk jagung, sebetulnya jagung ini kemarin saya sudah membuka pasar. Saya membuka pasar dengan Jepang. Jadi dengan Jepang, saya kemarin sebetulnya sudah melakukan pembicaraan awal dengan peternakan sapi Kobe. Saya kebetulan diterima sama pemiliknya, Pak Mister Kotaro Ikehata. Beliau itu pemilik Kobe, peternakan Kobe, yang juga anggota parlemen Jepang. Nah, di situ saya menawarkan untuk pembelian jagung. Sebetulnya saya berhitung kalau ini jalan, saya tinggal mau mengoptimalkan perunda. Cuma pada saat saya masuk, perusahaan milik daerah ini masih bermasalah. Hari ini masih kita coba benahi karena tidak bisa saya pemerintah langsung dengan itu. Jadi harus ada badan usaha yang menangani. Nah, seperti itu. Sehingga ini yang sementara kita benahi, saya berharap di akhir nanti saya tugas amanahnya jadi penjabat ini, saya bisa merampungkan perumda ini sehingga saya bukakan link itu. Karena kebetulan posisi Buol itu tidak terlalu jauh dengan Jepang kalau dari sisi pemuatan bahan bahan hasil itu. Nah, itu. Jadi kemarin sebetulnya sudah terjalin ini, sudah terjalin. Jadi tinggal dari Buol yang menyiapkan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pendorong. Seandainya ini cita-cita ini. Tapi jalannya sudah kita mulai. Nah, kalau ini sebetulnya kalau ini yang terbuka, karena saya juga mendapat dukungan beberapa teman dari Jakarta yang juga menangani jagung di Jawa Tengah. Nah, itu bahkan saya juga kemarin punya kebijakan di desa-desa melalui dana desa karena ada 20% dana desa itu untuk ketahanan pangan. Saya mengarahkan untuk bagaimana itu dimanfaatkan, antara lain kita melihat apa yang menjadi prioritas dari kita petani. Ya, jagung, coba kita masuk jagung karena sekarang ini tengkulak juga terlalu banyak bermain. Nah, sehingga salah satu cara kecuali kita kemudian mengambil alih ini. Nah, tanpa ya namanya tengkulak juga kan tidak bisa dihapus, tetapi paling tidak kita bisa menekan. Nah, itu dari sektor pertanian. Jadi pada prinsipnya luas lahan semua kita sudah siapkan, jumlah petaninya berapa, berbagai hal ya termasuk untuk mencegah inflasi. Nah, untuk mencegah inflasi ini kan salah satu hal yang mesti juga kita dorong adalah bagaimana memperkuat daya tahan pangan kita. Nah, sehingga fluktuasi nilai ini juga tidak banyak bermain. Ini yang kami juga dorong kepada masyarakat melalui kebijakan di desa seperti itu. Saya kira itu mungkin dari. Nah, saya dengar juga di Buol itu punya tambak yang luas juga ya, Pak ya? Ya, Lebih dari 1.000 hektar gitu, Pak. ya, Bagaimana eh, Bapak memanfaatkan potensi di situ, Pak? ya. Jadi begini, di Buol itu karena memang ada beberapa luasan lahan yang potensial rawa dia juga. Jadi ada beberapa sungai yang tidak pernah habis airnya. Jadi memang masyarakat secara mandiri dari dulu sih banyak membangun tambak-tambak, baik itu tambak bandeng, ikan air tawar sama udang, udang jenis udang gala. Bahkan sebelumnya itu ada juga kelompok
untuk udang faname, walaupun masih coba-coba kemarin baru sekitar 9 hektar. Walaupun itu dalam pengelolaannya karena mungkin di sebelumnya itu sebelum saya masuk mungkin tidak terlalu profesional dalam penanganan faname. Nah, tapi saya untuk tambak-tambak masyarakat memang di sana cukup bagus. Nah, bahkan kemarin kami mendorong pihak Eversary untuk membantu karena dari Eversary itu ada eh, teknik untuk bagaimana kemudian bisa eh, menggandakan hasil itu. Jadi hasilnya lebih maksimal dengan pola pakan dan sistem pemberian pakannya. Nah, ini kan di tingkat masyarakat masih kurang yang seperti itu. Masih kita harus dorong, ya kembali lagi semua pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia, baik pertanian tadi, pendidikan, nah kesehatan juga termasuk itu. Termasuk juga di dalam sektor perikanan. Nah, ini kembali pada sumber daya manusia. Mereka memang harus diberi penguatan-penguatan. Nah, bahkan saya berpikir ke depan ini bisa kita mendorong untuk sistem bioflok. Jadi bioflok, kolam-kolam bundar yang nantinya itu bisa dikerjasamakan. Saya kemarin bicara dengan pemilik Eversary. Nah, untuk bagaimana kemudian ini datang membantu. Nah, tinggal kita bagi hasil. Semua peralatan dari mereka, masyarakat yang punya lahan, nah masyarakat yang kemudian diajar, diberi penguatan, nah tinggal sistem bagi hasilnya seperti apa. Yang untuk kemudian langsung masuk menjadi uh, tambahan penghasilan di masyarakat. Sehingga angka kemiskinan juga bisa kita tekan seperti itu. Dan bahkan saya kemarin melalui perusahaan tambak udang Paname, PT Asia Putli, itu saya menawarkan lahan 100 hektar. 100 hektar untuk kemudian bagaimana ini bisa dikerjasamakan untuk dijadikan uh, tambak udang Faname. Tambak udang Faname karena daerah tetangga Buol itu di Toli-Toli itu perkembangan dan Parimo perkembangan untuk tambak Faname itu cukup menjanjikan. Nah, seperti itu. Sehingga saya menawarkan ada 100 hektar lahan yang boleh untuk digunakan menjadi tambak Faname, termasuk pembangunan cold storage dan pabrik olahan. Sehingga dari situ saya berhitung kalau ini misal jadi dilakukan, ya paling tidak keuntungan daerah selain ada bagi hasil yang bisa kemudian masuk menjadi kas daerah penambahan PAD, nah juga kita punya keuntungan dari sisi tenaga kerja. Tenaga kerja karena dalam satu kolam itu paling tidak hitungan saya yang pembersih dan lain-lainnya itu bisa bisa ada 4 orang. Jadi dalam 1 hektar itu bisa 4 kolam. 4 kolam. Nah, berarti kalau 4 kali 4, 16. Kalau kali 100, paling tidak ada 1.600 tenaga kerja baru. Nah, itu baru dari sisi perawatan kolam. Nah, untuk yang menangani di ruang cold storage dan pengolahan hasil, nah itu sih pasti akan lebih banyak. Nah, ini yang kemudian saya berdorong terus, saya tanya-nanya terus, gimana nih? Kapan mulai nih? Saya sudah siap nih, lahannya ada. Tetapi perencanaan itu sudah kita buat. Mudah-mudahan karena yang punya perusahaan juga masih sibuk, tidak selesai-selesai juga dia punya kolam di apa di kabupaten tetangga karena masyarakatnya minta tambah terus. Jadi begitu jadi ada lagi yang datang kerjasama lagi, ada lagi sambung terus sampai sudah melebihi hampir 100 hektar juga. Itu tidak selesai itu sudah 1 tahun. Yang lain sudah jadi sudah panen, ini masih nambah terus. Nah, itu mungkin salah satu juga yang masih menjadi salah satu. Tapi memang saya melihat potensialnya Buol juga salah satunya itu karena air lautnya masih belum tercemar. Nah, ini berpengaruh pada perkembangbiakan udang fanamenya sendiri. Karena setelah saya melihat yang daerah tetangga yang paling dekat itu Toli-Toli yang memang satu perairan laut dengan Buol, yang merupakan kabupaten induknya kemarin, itu ketika dilakukan panen, itu jauh lebih banyak hasilnya dibanding dengan daerah tetangga yang terpisah laut di Teluk Tomini. Nah, itu cukup signifikan pembedaan hasilnya. Ya saya berharap ini kemudian ke depan masih bisa kita teruskan seperti itu. Saya kira itu yang terkait dengan kebijakan udang. Tetapi yang untuk udang galah yang biasa,
Nah, itu tetap kita dorong masyarakat seperti itu. Dari kebijakan di Dinas Perikanannya. Ya, Saya dengar dari tadi tuh banyak sekali program-program yang menarik dan ini juga yang membuat Kabupaten Buol ini meraih banyak prestasi, Pak. oh Iya, ya, Pak. Seperti misalnya penghargaan pengelolaan barang milik daerah terbaik 3 tahun 2023. iya, Nah, apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dalam meraih prestasi ini, Pak? iya. Sebetulnya sih kalau pengelolaan barang milik daerah itu yang pertama yang menjadi kunci di dalam pengelolaan itu yang pertama bahwa alhamdulillah di Kabupaten Buol itu untuk perencanaan tertib aset itu sudah dimulai di semua OPD, mulai dari perencanaan sampai pelaporan barang milik daerah. Nah itu dan ini berdampak sangat berdampak pada eh, opini WTP kita yang alhamdulillah sudah 8 kali berturut-turut. Jadi bupati sebelumnya itu sudah 6 kali. Alhamdulillah ketika saya itu amanahkan jadi penjabat, saya masih bisa mempertahankan 2 kali. Jadi tahun 2022 saya mendapatkan opini WTP, terus LKPD tahun 2023 ini, perhitungan di 2024, perhitungan 2023 juga alhamdulillah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi ini tentunya tertib tertib pengelolaan di semua OPD. Apalagi Bol itu untuk Sulawesi Tengah ini merupakan daerah pertama yang sudah menerapkan SIPD, ke pengelolaan keuangan SIPD, bahkan sudah masuk tahun keempat. Jadi yang pertama diuji cobakan di Sulawesi Tengah itu adalah Kabupaten Bol. Alhamdulillah ini akhirnya salah satu kan pengelolaan aset ini menjadi rujukan untuk diberikan penilaian opini kepada daerah. Alhamdulillah Bol itu bisa 8 kali. Terus kedua juga kita melakukan kerjasama dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dalam pelaksanaan penilaian barang milik negara dan lelang. Jadi ini di Kabupaten Buol itu untuk pemenuhan penghapusan barang yang tidak digunakan lagi itu semua melalui lelang pada pemerintah, dan hasilnya itu kemudian masuk menjadi pendapatan. Jadi semua kita kerjasamakan, jadi ada dihitung dulu, di appraisal dulu oleh kantor badan lelang negara seperti itu. Dan juga kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pengamanan barang milik negara. Jadi kita bangun kerjasama dengan KPH itu. Dan juga terakhir itu karena ini menjadi pemenuhan MCP KPK, yang salah satu penilaiannya itu adalah pengelolaan milik daerah. Dan alhamdulillah Kabupaten Buol itu eh, untuk MCP pengelolaan milik daerah dari 13 kabupaten kota provinsi kita urutan kedua di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Jadi sekarang pun ini saya terus mendorong untuk aset-aset itu semua harus ditertibkan. Nah, bahkan yang sudah kemudian sudah terdiam kita harus hitung. Kita hitung dan kita lelang. Kita lelang terbuka, apakah itu orang mau beli timbang atau apa kita aja. Nanti berita acaranya, terus hasil itu masuk menjadi pendapatan. Seperti itu. Sehingga betul-betul semua bisa maksimal. Kan tinggal bagaimana cara kita mengelola seperti itu. Mudah-mudahan pemimpin selanjutnya juga bisa mempertahankan Amin. penghargaan. Saya yakin bisa. Iya. Oke, Pak, kita ke Ya. sektor pariwisata nih, Pak. Di Oh ya, Kabupaten Buol ini kan banyak destinasi wisatanya, Pak. ya, Ada Pulau Busak, ya, ada Pulau Raja. Nah, apa rencana Bapak nih untuk mengembangkan sektor pariwisata ini, Pak? ya. Jadi begini, memang kalau kita berbicara pariwisata, di Bol itu sebetulnya kalau dari sisi destinasi, ya destinasi pariwisata, ya kita daerah pesisir laut yang ada beberapa memiliki potensi pulau, pulau di tengah laut, yang sebetulnya di situ bukan hanya potensi keindahan pulaunya, tetapi di seputaran pulau-pulau itu juga sebetulnya
ada varietas varietas potensi laut seperti eh, kepiting, bahkan udang itu yang endemik. Nah, di Boal itu ada juga yang bahkan ada kalau dianggap itu kayak apa ya, udang purba ya, yang mahal darahnya itu, darahnya biru. Itu bahkan sampai seliter itu harganya sampai 200 juta. Nah, itu kemudian berkembang di sana. Di pemerintahan sebelumnya memang sudah ada beberapa yang dibuatkan tempat wisatanya, dibenahilah, ada kemudian koteksnya, nah seperti itu. Nah ini memang sekarang saya coba mendorong kembali untuk kemudian pengembangan pulau-pulau itu, baik itu pulau, karena ada beberapa pulau yang potensial tetapi itu milik perorangan. Oh, Ada dua milik perorangan keluarga begitu. Pulau Raja, Pulau Boki, itu. Tapi Pulau Lesman bahkan itu yang agak banyak, Pulau Panjang kalau mereka bilang. Bahkan ada eh, Tanjung Dako Pulau. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan hari ini antara lain saya juga karena ada satu tempat kayak Tanjung Dako itu kan menawarkan juga keindahan alamnya, gunung, perbukitan. Nah, alhamdulillah untuk kebijakan saya tahun kemarin kita sudah melakukan perbaikan jalan. Bahkan jalannya kita hot mix. Sehingga untuk menuju ke tempat destinasi itu memang sudah bagus. Memang ada beberapa tempat yang nantinya kita tawarkan untuk menjadi wisata untuk diving di sana. Nah, maka sekarang salah satu yang akan saya dorong untuk dilakukan kolaborasi program, kebetulan di Kabupaten Buol semenjak saya menjabat hari ini ada dua kawasan transmigrasi yang sudah disetujui. Salah satunya itu bagian Palele yang mayoritas di situ itu masyarakatnya adalah petani jagung. Nah, itu berbatasan dengan Gorontalo. Nah, tetapi di situ kemudian ada potensi pulau-pulau itu tadi, apa? destinasi islandnya ya, laut yang bagus. Nah, ini yang saya berharap ke depannya nanti kita akan kerjasama dengan pihak ketiga. Artinya ketika kawasan itu bertumbuh untuk percepatan eh, perkembangan transmigrasi, nah tentunya harus ada destinasi yang mendukung. Jadi ada kerjasama kemudian kawasan itu kita harus kelola secara bisnis juga. Nah, itu. Jadi saya tahu untuk tahun ini ada beberapa saya perbaiki dulu jalur-jalur ke sana. Jadi jalur jalan dulu yang kita perbaiki. Kemudian baru karena ada beberapa yang oleh pihak-pihak tertentu swasta itu yang memperbaiki yang di areal yang mereka punya. Nah, itu ada satu tempat namanya destinasi di Laut Lilito. Nah, itu kita menawarkan untuk diving karena terumbu karangnya bagus, pasirnya putih, dan memang tidak berombak. Dalam satu kawasan Teluk Masuk yang cukup bagus. Di sana juga kita bisa untuk wisata pancing. Wisata pancing itu juga bagus. Ya, saya sering kalau ada teman-teman dari PPK, saya suka fasilitasi mereka untuk supaya tidak terlalu stres memeriksa, kasih waktu dia pergi mancing. Oke, Saya iya. fasilitasi untuk perahunya ditemani saja untuk spot-spot yang bisa kemudian dia dia untuk mancing. Nah, seperti itu. Dan juga ada beberapa di kawasan tengah sawit yang ya, sementara kita olah. Mudah-mudahan itu nanti bisa juga menjadi ruang destinasi. Tapi yang terpenting juga hari ini kebetulan karena itu jaraknya cukup jauh dari provinsi, 16 jam. Daerah tetangga yang lain, Gorontalo 8 jam. Nah, maka saya sekarang lagi mendorong untuk pengembangan rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kemudian saya berpikir, kebetulan saya mendapatkan funding pihak ketiga yang saya tawarkan untuk kerjasama bisnis to bisnis terkait dengan rumah sakit, dan saya akan bangunkan lembaga uh, khusus yang akan menangani badan ekonominya seperti itu, badan keuangannya, sehingga tidak langsung pemerintah. Nah, ini bisnis to bisnis, mereka kemudian yang akan memfasilitasi untuk pembangunan rumah sakitnya. Kita akan hitung apa yang kemudian dia
akan dorong karena kebetulan saya diberikan pagu yang cukup besar untuk pengembangan rumah sakit. Nah, saya berpikir ini akan saya tarik sejalan dengan pengembangan sektor wisata. Kenapa saya berharap di Bool itu karena jaraknya agak jauh, maka 2 kabupaten tetangga itu saya berharap bisa berobat ke sini. Jadi itu menjadi rujukan, saya perbaiki fasilitasnya tidak kalah dengan rumah sakit di provinsi. Nah, nanti kita berhitung dengan pemodalnya, saya punya tenaga, dan saya akan kemudian maksimalkan para medis, mulai dari bidan perawat, sampai dengan cleaning service-nya, pengamanannya, dan dokter-dokternya. Ya, ini yang harus kita dorong. Nah, bahkan tadi untuk penanganan sumber daya manusia, saya akan mendorong bagaimana beasiswa itu bisa saya perdakan, sehingga ada kejelasan bahwa daripada kita menganggarkan yang tidak terlalu penting, lebih bagus hari ini menyongsong 2045 saya mengambil kebijakan untuk bagaimana ada sebagian anggaran daerah itu menjamin ketersediaan sumber daya manusia. Saya melihat ke Singapura. Singapura itu negara kecil yang tidak punya potensi alam seperti tambang dan lain-lain, tetapi mereka mendapatkan income dari hal seperti itu. Dari kayu mereka bisa dapat perolehan hak bagi pendapatan negara, dari sektor tambang mereka juga bisa. Padahal mereka tidak punya. Negara kota cuma kecil. Tetapi karena dia bisa menyusun strategi sumber daya manusia, maka kecerdasan itulah yang kemudian melakukan bargaining dengan negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Bahkan mungkin orang Indonesia lebih banyak simpan uang di sana. Nah, saya berpikir strategi itu bisa saya tarik dalam bentuk pengelolaan seperti itu. Jadi dengan rumah sakit akan saya sinergikan dengan ruang-ruang wisata. Paling tidak ketika dia menjadi rujukan, ada ruang healing yang akan saya siapkan. Kenapa kemudian daerah-daerah seperti Malaysia, Penang, Kuala Lumpur, dan lain-lain Sarawak, kenapa kemudian itu bisa menjadi rujukan bagi orang Indonesia untuk berobat? Padahal kalau kita melihat, tidak kalah jauh kualitas Indonesia, jauh lebih bagus. Dokter-dokternya bahkan yang menangani di sana justru orang Indonesia. Orang Indonesia dokternya ke Jerman juga digunakan di mana-mana. Tetapi kan mereka mungkin agak lebih murah sedikit sistem penanganannya. Nah, karena saya berpikir karena ini daerah yang cukup jauh, dengan pengembangan itu dikonekkan kemudian dengan ruang-ruang healing, maka akan bertumbuh juga dukungan ekonomi yang lain. Saya bisa mendorong UMKM untuk bangun tempat makan, tempat santai. Jadi ketika stres menghadapi keluarga pasien yang sakit, dia bisa dibawa kemudian untuk 1-2 jam di area yang bisa kemudian memberikan support, semangat kepada dia. Nah, seperti ini. Jadi saya berpikirnya penanganan kesehatan itu tidak murni hanya melalui asupan obat dalam bentuk pil dan lain-lain atau suntikan, tetapi juga harus kita benahi cara berpikirnya. Kalau kemudian pikirannya senang, nah mungkin itu salah satu terapi yang nanti secara bertahap pil-pil kapsul tadi dikurangi. Nah, maka ketika dia memilih datang ke Bool untuk dilakukan rawat inap, nah mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu hal yang tidak dia dapatkan di tempat lain. Itu yang ada dalam alam berpikir saya. Tapi hari ini saya sudah menggarap itu untuk perbaikan rumah sakitnya. Jadi saya kemarin sudah bertemu dengan pihak ketiga yang kemudian menyiapkan siap untuk memberikan bantuan pengembangan rumah sakit. Ya, saya sudah sampaikan apa maksud. Nah, mereka sementara hari ini melakukan kajian. Setelah itu dia tawarkan kembali, baru saya akan bentuk badan keuangannya itu. Nah, sehingga betul-betul nanti tidak ada administrasi yang salah. Bahkan saya akan, kalau itu terjadi, saya akan meminta untuk didampingi langsung oleh KPK dan BPK. Sehingga betul-betul tujuan niat ini tidak melenceng. Jadi benar-benar niatnya untuk bagaimana yang memaksimalkan. Karena dengan begitu secara otomatis nanti daya dorong masyarakat untuk berpikir lebih cerdas, lebih kreatif itu akan dengan sendirinya berjalan. Karena dengan perkembangan ini jelas dia akan berpikir, saya masuk di situ dari sisi mana? Mungkin oh itu ada ruang saya bisa jual ini, jual makan.
Nah, saya bisa bikin souvenir ini, paling tidak saya tinggal mendorong perangkat daerah untuk ya, lakukan pembinaan UKM-nya, lakukan ini, lakukan itu. Nah, sehingga betul-betul kreasi itu akan muncul. Nah, paling tidak dari generasi-generasi muda dari tingkat TK, SD. Nah, kita akan dorong dia untuk kemudian belajar lebih keras. Nah, sehingga ke depannya karena dia yang kemudian akan berganti menangani proses itu akan berputar. Nah, itulah yang ada dalam angan-angan saya. Mudah-mudahan nanti saya juga akan ya di akhir masa jabatan nanti ya saya akan membuat memori hal-hal yang sudah saya lakukan dan evaluasi selama 2 tahun dari triwulan ke triwulan itu akan menjadi memori yang akan saya serahkan kepada eh, bupati definitif yang akan datang. Ya dengan harapan mudah-mudahan masyarakat tahu ada dorongan masyarakat sehingga kepemimpinan berikut paling tidak walaupun dia tidak ikut 100 dia akan baca paling tidak ada arah buat dia yang kemudian dia akan cocokkan dengan target visi misi yang akan dia bawa membangun daerah ini seperti itu. Saya kira itu yang saya pikirkan seperti itu. Itu strategi yang visioner sih, Pak. Soalnya belum ada Hmm, juga tuh yang kepikiran dari rumah sakit. Ya kan Buol tuh kalau hmm, dari penjelasan Bapak tuh kayak itu cocok buat jadi tempat healing gitu ya. ya, Nah, jadi kayak rumah sakit, orang kan ke rumah sakit pasti kan apa namanya? Butuh juga tempat-tempat iya, yang lain, iya, keluarganya apa dan lain iya, sebagainya. Dan itu bisa jadi mungkin dari situ juga memang bisa jadi pemasukan untuk iya. masyarakat gitu. Dan mudah-mudahan itu Ya, bisa. kan itu bisa menjadi alternatif ini apa jalan keluar untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. Betul, betul. Karena ketika dia sakit, keluarganya sakit, kan yang sakit itu satu keluarga. Apalagi kalau kepala keluarga yang sakit, pasti mama, istri, anak, mungkin ponakan, kalau dia menjadi tumpuan kakek nenek sakit semua nih. Nah, tetapi ketika itu di sana ada menawarkan sesuatu hal yang lebih bisa me, apa ya menekan sedikit tingkat stresnya kan di situ bisa ada semacam ya kalau yang punya keterbatasan paling enggak dia bisa nawari di situ buka untuk pijat pijat refleksi misal ya kan dengan tarif murah paling enggak nggak terlalu susah lah banyaklah yang kemudian bisa bisa lebih kreatif untuk atau mungkin dia punya keterbatasan keuangan. Nah, kalau misal di situ ada yang ditawarkan apa, kan kita tidak pernah berbicara, kita hanya berbicara ketika kita mendapatkan souvenir-souvenir, itu hanya ketika kita kunjungi destinasi wisata. Kenapa tidak di rumah sakit? Tetapi dalam bentuk yang lain. Mungkin souvenirnya mohon maaf, karena di sana itu mohon maaf, karena mungkin 98% saya masyarakatnya muslim. Nah, mungkin dalam bentuk souvenir doa untuk sehat, doa keselamatan, kan itu bisa menjadi pegangan. Oh, ini ada souvenir. Kalau sakitnya ini nanti dia perlu pengamalan zikir ini. Itu kan bisa menjadi tawaran kepada mereka. Sehingga ketika dia pulang, dia ingat tuh. Dia bisa sambil pegang-pegang, dia baca-baca. Ada kan seperti itu. Nah, saya berpikir seperti nah, ini kemudian orang sakit pun itu bisa berbagi rezeki dengan orang lain yang sehat sekalipun. Gitu. Orang sehat juga kendati dia tidak memberikan bantuan secara materi langsung kepada itu, dengan si sakit membeli apa yang dia tawarkan, itu kan setidaknya dia membantu untuk proses penyembuhan dalam bentuk doa-doa. Kan gitu. Kita mungkin dia bisa siapkan untuk doa yang non muslim seperti apa ini. Nah, itu kan akan menjadi daya tarik sendiri. Nah, cuma kan persoalan hari ini mau ndak kita meramu itu? Mau ndak kita kemudian eh, apa ya membuat hal-hal yang kecil tetapi punya efek besar kan seperti itu. Nah, kan persoalan hari ini kadang-kadang tergantung dari bagaimana kita melihat sesuatu hal. Nah, kalau kita melihat misal mic, hanya kita lihat mic dalam porsi bentuknya, tidak pada fungsinya. Pasti cara berpikirnya akan beda.
Tapi ketika kita melihat mic seperti ini dalam bentuk fungsi yang lebih besar, dan kemudian kan kalau kita lihat, oh ini bisa mengeluarkan suara saja. Tetapi kan di satu sisi kemudian dia bisa jadi bahan seni. Dia bisa menjadi objek seni pahat, mungkin lukis, mungkin dalam bentuk apa handicraft atau apa. Dan di satu sisi dia untuk kemudian untuk menjadi apa ya, bahan kayak orang mau diskusi lebih terdengar, kan banyak hal. Nah saya kira ya saya berpikir kenapa mendorong pendidikan harus begini, harus lebih kreatif. Kenapa gasing itu di tengah masuk untuk orang bisa cepat berpikir, belajarnya dengan senang. Ya begitu juga sebetulnya dalam penanganan sakit orang. Jadi tidak murni harus dokter yang menangani. Tetapi ada pihak luar yang menjadi bahagia satu kesatuan dengan rumah sakit karena apa? Karena dia akan mendapatkan rezeki dengan adanya rumah sakit. Berarti rezeki itu kemudian Allah kasih melalui orang sakit. Kan begitu. Nah, kalau rezeki itu diberikan melalui orang sakit, kan harusnya dia ini sudah memberikan kontribusi kepada orang-orang sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kreasi orang sehat kepada dia? Secara tidak langsung. Ya, ketika ini dikembangkan kan banyak yang efeknya. Kelompok UKM-nya bisa berkembang, ya kan? Kreativitas berpikirnya lebih berkembang, ya toh? Mungkin naluri keagamaannya bisa bertumbuh. Mungkin dia awalnya cuma tahu tulis, bikin kreasi. Dia tidak sholat, dia tidak punya keinginan ngaji, dia tidak punya keinginan untuk zikir. Tapi karena kebiasaan itu selalu dia tahu, dia tulis, dapat hidayah, mungkin dia akan secara internal dia akan memperbaiki dirinya. Nah kalau tadi ketika itu dia sudah bisa ini, dia pikir dia sudah dapat untung, hal kecil ya, mungkin dia punya modal 10.000 bikin itu. Kemudian dia mau untung 100%, dia jual 20.000. Tapi karena dia berpikir ada nilai sedekah di dalam, mungkin dia cuma menjual 12.000. Sehingga dia cuma mengambil untung 2.000. Kan gitu. Tetapi keberkahannya kan banyak. Dia kasih sama orang sakit ini kemudian bantu dengan itu. Dia sudah memberikan kontribusi besar pada proses penyembuhan. Nah, saya ingin seperti itu ketika mengembangkan. Jadi, ini kan tinggal bagaimana kita meramunya, membahasakan atau menarasikan itu. Nah, sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa kita dorong untuk memberikan pencerahan ini secara pelan, terbuka, terbuka, terbuka. Jadi akan membuat sebuah ruang yang lebih kreatif. Saya berangan-angan seperti itu. Iya. Makanya di awal ini saya akan meletakkan dasar-dasarnya untuk itu. Nah, Pak, kan untuk pengadaan rumah sakit dan juga misalnya untuk memaksimalkan eh, misalnya kayak tadi ada tambak, terus atau pariwisata dan lain sebagainya itu kan membutuhkan kolaborasi dengan misalnya investor gitu, Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri tuh bagaimana upaya Bapak untuk menarik investor atau menarik investasi di Ya, Kabupaten Buol? ya, itu tadi. Jadi saya memberikan gambaran apa yang saya miliki. Artinya punya Pemda ini apa? Keinginan saya seperti apa? Nah, kemudian sistem kerjasamanya bagaimana? Nah, karena dia seorang investor, tentu kita harus bicara bisnis to bisnis. Dari sisi pengelolaan itu saya berhitung secara bisnis, saya tidak berhitung non bisnis. Jadi pengelolaan rumah sakit itu akan kita kelola secara bisnis. Sehingga menguntungkan kepada mereka, menguntungkan kepada kita. Tidak ada pihak yang dirugikan, seperti itu. Itu di satu sisi. Nah, kalau untuk yang lain tentu saya melihat potensi daerah yang ada. Misal Buol itu punya potensi bebatuan tambang. Nah, ini juga saya tawarkan. Sehingga ke depan, kemudian bagaimana dengan masuknya investasi ini, sektor-sektor lain bisa bergerak. Yang pasti, bagaimana saya berpikir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Olehnya maka hari ini yang sudah saya bangun dengan UI, saya melakukan kerjasama dengan UI dan Bappenas, itu salah satunya adalah bagaimana kemudian aparatur sipil negara di Kabupaten Buol itu saya akan pilah
untuk kemudian saya berikan beasiswa kuliah di UI secara hibrid jarak jauh, khususnya terkait dengan pengelolaan pendapatan dan pengawasan. Nah, sehingga ke depan saya berharap aparatur sipil negara di Kabupaten Buol itu cukup tersedia untuk sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola, mengidentifikasi, dan kemudian menjalankan sumber-sumber pendapatan yang ada, termasuk aparat pengawasannya. Sehingga ketika ini dikelola, ada yang mendampingi dalam pengawasan, sehingga kita menghindarkan jangan sampai persoalan-persoalan administrasi itu kita tekan. Nah, ini saya sudah sementara proses hari ini. Nah, maka juga di sana itu salah satu, mungkin baru 2 daerah selain provinsi yang menerapkan merit system di dalam pengelolaan kepegawaian. Saya kebetulan kemarin tahun lalu dengan Pak Ridwan Kamil kita menandatangani kerjasama terkait dengan pemberlakuan merit system yang hari ini saya sudah dorong, tinggal masih ada pembenahan sedikit dari BKN pusat. Nah, ini yang saya berharap ke depannya betul-betul setiap aparatur sipil negara itu punya rekam jejak masing-masing. Jadi setiap orang itu punya kotak jabatan, track record dia jelas. Nah, sehingga ketika kemudian eh, akan diisi lowongan jabatan, itu tidak berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan kapabilitas kompetensi. Seperti itu. Itu harapan saya. Makanya itu saya siapkan dari sekarang. Seperti itu. Ya, Bapak udah nyiapin berbagai macam ini ya, Hmm. Pak. Dari awal dari 2 tahun selama 2 tahun menjabat itu Hmm. kayak udah menyiapkan blueprint gitu ya, Pak, semacam Iya. blueprint. Nah, nanti em, untuk kepala daerah definitif selanjutnya nih, Pak, apa harapan Bapak untuk ke Iya. depannya, Pak? Jadi saya kira begini, harapan saya tentunya eh, eh, kepala daerah definitif nantinya paling tidak mau eh, berpikir lebih inovatif. Nah, paling tidak basic sistem yang sudah kita siapkan itu kemudian tidak dianggurin, ya, paling tidak bisa. Nah, olehnya untuk menjaga itu, maka saya melakukan juga penguatan di tingkat pelaksana administrasi pemerintahannya, mulai dari sekda dan kepala-kepala dinas. Seperti itu. Sehingga ketika kan mereka semua yang akan kemudian menjalankan ini. Maka di tahun ini, mungkin bulan depan, saya melakukan rotasi. Saya melakukan perputaran perangkat daerah yang saya berharap nanti masing-masing mereka tahu. Karena nanti sebelum saya melantik mereka, saya akan panggil satu-satu. Saya akan tanyakan, seperti apa visi dia, seperti apa kemampu keinginan, seperti apa visinya untuk membawa perangkat daerah itu. Jadi itu menjadi dasar penilaian saya nanti. Nah, termasuk kemudian peletakan tenaga pengawas dan administrator di dinas itu serta staf itu harus diberi penguatan dan harus kita berani melakukan kebijakan punish and reward. Nah, saya berpikir saya pengen nanti ke semua perangkat daerah itu tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada aparatnya yang berhasil, yang dianggap sukses, dan kemudian tidak juga takut untuk memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang tidak punya niatan baik di dalam mengelola uh, daerah itu. Saya sudah buktikan kemarin ada 7 orang saya berhentikan. Jadi saya pikir saya sudah sampaikan, saya bilang pemerintahan ini bukan warisan nenek moyang kamu. Pemerintahan ini dibangun oleh negara, dibiayai negara untuk mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan kita. Syukur yang sudah jadi ASN, laksanakan aja amanah itu. Persoalan you mau jadi apa, serahkan sama Allah. Yang penting jalankan sesuai prosedur. Semua kita punya potensi untuk salah, tetapi kita juga punya potensi untuk melakukan yang baik. Selama niat kita baik, pasti Allah akan kasih jalan yang baik. Gitu. Kalaupun kita sudah berbaik menurut kita, ternyata kita masih salah, itu bagian dari ujian. Gak usah takut, karena akan ada sesuatu yang lebih baik untuk itu. Jadi tidak perlu takut, artinya
ya kita bersyukur masih berada pada posisi yang banyak orang inginkan tetapi tidak bisa. Anda yang sudah ada di situ berarti orang-orang pilihan. Paling tidak Allah sudah meluruskan ke situ. Tinggal bagaimana menjalankannya saja. Penting didasari oleh niat. Saya pikir sebaik-baik sesuatu hal harus dimulai dari niat. Sama dengan membangun daerah, bagaimana dia bisa bagus? Kayak tadi BMD-nya, tentu dimulai dari perencanaan. Sesuatu yang kalau perencanaannya tidak bagus, perencanaannya sudah jahat, di ujungnya dapat musibah. Tapi kalau perencanaannya betul-betul lillah karena Allah, Iya. pasti akan ada jalan menuju ke sana. Nah, itu yang harus penting karena kita tidak hanya butuh kecerdasan pikiran, kita juga butuh kecerdasan emosional, kita juga punya kecerdasan ya yang terkait dengan ya seperti itu, kemampuan kepemahaman terhadap agama apapun dia. Saya kira kalau itu yang kita pegang ya insya Allah. Dan satu hal juga yang saya selalu sampaikan bahwa jangan pernah kita bekerja sendiri. Kerjalah secara kolaboratif. Karena satu otak itu jauh lebih bagus, banyak otak yang berpikir. Tinggal kebijakannya satu ketika itu disepakati dan mau dijalankan secara bersama. Saya kira itu prinsip bagi saya yang saya berpikir, ya saya harus memulai dari niat. Dan niat itu karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Karena satu-satunya yang saya takuti di dunia cuma Allah. Saya tidak pernah takut yang lain. Itu aja. Ya, semoga kepala daerah definitif selanjutnya Amin. bisa punya niat yang baik dan Iya, kerja amanah ya Pak iya, ya. insya Allah amin. Baik. Oke Ya. Bapak, menarik sekali perbincangan kita kali ini dan pemirsa. Jadi kita bisa lebih mengenal profil Kabupaten Buol. Dan sebelum saya menutup bincang-bincang teras negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Muklis. Silakan Bapak. Ya baik, jadi bagi saya kepemimpinan tanggung jawab itu adalah amanah. Amanah dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya di dalam menjalankan amanah, saya selalu menyampaikan bahwa saya tidak pernah takut dengan eh, manusia. Karena kenapa? Karena itu saya bisa akali, saya bisa buat semau-mau saya. Yang mungkin dengan kelihayan saya itu bisa ditutupi. Tapi saya akan selalu takut dengan amanah yang Allah berikan. Kenapa? Pertanggungjawaban akhiratnya. Karena saya tidak akan pernah bisa berkelik kemana-mana. Kenapa? Ke lubang semut lubang jarum pun saya tidak bisa berkelik. Nah, maka dengan ketakutan terhadap tanggung jawab akhirat itulah mari kita bekerja menjalankan amanah itu betul-betul dengan hati. Bekerja serius dan semua kita niatkan karena Allah. Jadi untuk membenahi masyarakat, membenahi apa saja kita harus kembalikan bahwa itu karena yang memberikan amanah kepada kita. Insya Allah dengan begitu akan ada jalan kemudahan, jalan-jalan menuju kebaikan yang selalu melingkupi kita. Karena dengan aura positif, insya Allah semua hal yang akan kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Iya baik Bapak, sekali lagi terima kasih juga sudah Ya, hadir di Tempo dan berbagi makasih. informasi di program Teras Negeri. Sama-sama. Dan demikian bincang-bincang bersama penjabat Bupati Buol Bapak Muhammad Muklis. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Jana Miani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.